Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku hari ini? Sehat selalu ya. Ah, untuk kali ini kita belajar tentang IPA pesawat sederhana. Oke ya. Untuk memulai pembelajaran supaya kita dimudahkan untuk memahami ilmunya dan memperoleh ilmu yang bermanfaat, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kalian perhatikan di sini ada 4 gambar. Oke ya. Gambar yang pertama adalah gerobak ya. Kemudian gambar kedua adalah sumur. Kalian perhatikan bagian atasnya di sini menggunakan katrol. Oke. Kemudian gambar ketiga itu ada seorang anak yang membawa beban di punggungnya dengan menaiki sebuah bidang miring atau papan miring ya. Gambar yang keempat ini adalah roda berporos. Biasanya terdapat pada sepeda, betul. Perlu kalian ketahui untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama 3.3 pengetahuannya ya. Menjelaskan konsep pesawat sederhana. Ya. Konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia ya. Kemudian yang keterampilannya 4.3 dalam menyajikan hasil penyelidikan ya. Menyajikan hasil penyelidikan atau memecahkan masalah tentang manfaat menggunakan pesawat sederhana. Sebagai motivasi kalian perhatikan di sini ada tabel ya. Tabel jenis kegiatan dan tabel alat bantu ya. Yang pertama adalah memotong kain. Kalau kita memotong kain biasanya alat bantunya apa? Gunting, betul. Jika kita memotong daging alat bantunya apa? Pisau. Oke. Kalau kita mencabut paku ini ya, kira-kira alat bantunya apa ya? Oke, catut ya. Kemudian kalau kita mengerek bendera, misalkan kalau pada waktu upacara bendera hari Senin ya, alat bantunya berupa apa? Pakai katrol supaya lebih mudah. Perlu kalian pahami atau kalian pikirkan ya. Menurut pendapat kalian, aktivitas tersebut itu lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu atau dengan tangan saja? Kira-kira sudah pasti menggunakan alat bantu. Tidak mungkin kalau kita memotong daging itu pakai tangan, tidak pakai pisau, kan akan lebih sulit. Oke, kita belajar pesawat sederhana. Apa pesawat sederhana itu? Ini pengertiannya. Alat bantu sederhana yang mempermudah manusia dalam melakukan usaha, ya. Berarti alat bantu untuk melakukan usaha. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah tuas, ya. Tuas atau istilah lainnya pengukit. Yang kedua itu adalah katrol. Nanti pesawat sederhana yang ketiga adalah bidang miring. Yang keempat itu adalah roda berporos. Oke, yang kita pelajari pertama adalah tuas atau pengungkit. Apa itu pengertiannya ya? Tuas atau pengungkit itu adalah batang keras ya dengan tumpu di salah satu titiknya. Ingat. Kemudian untuk mengangkat barang berat, kalian perhatikan di sini ada gambarnya ya. Batang keras itu bisa berupa kayu, bisa berupa logam. Yang mana batang keras itu? Dari A sampai ini ya, dari A sampai ke B. Itu adalah batang kerasnya ini ya. Ini batangnya. Ini ya. Tumpu di salah satu titiknya, tumpunya yang kuning ini. Ini titik tumpunya. Oke. Ini titik tumpunya ya.
untuk mengangkat barang berat. Barang beratnya mana? Ini barang beratnya. Batu. Contohnya ya. Nanti di sini ada simbol-simbolnya, nanti kalian mengenal apa itu F, apa itu LK, apa itu O, ya, apa itu LB, dan apa itu W. Berikutnya di sini ada keterangannya, AB itu panjang tuas seperti tadi, AB panjang tuas ya. Satuannya dalam meter atau sentimeter. Kemudian O di sini O ini adalah titik tumpunya, ini ya. Ini titik tumpunya. Kemudian ada LK, lengan kuasa. Lengan kuasa, L itu dari long. Lengan kuasa karena letaknya itu dekat dengan F kuasa, ya. Nah, lengan kuasa itu letaknya di antara apa? O dan F. Jadi letaknya itu antara O sampai F. Ini adalah lengan kuasa. Satuannya pakai meter atau sentimeter ya, meter atau sentimeter. Kemudian ada LB. LB itu lengan beban. Ini LB. Ya. LB itu letaknya antara mana? Antara O dan W. Berarti mana? Antara O sampai W. Ini namanya LB ya. Satuannya meter atau sentimeter. Kemudian ada berat. Nah, berat yang ini ya. Berat bendanya. Oke. Satuannya pakai Newton. Berat apakah sama dengan massa? Beda ya. Ternyata berat itu kalau dirumuskan massa dikali gravitasi ya. Di sini nanti G-nya itu nilainya adalah sama dengan 9,8 ya, atau bisa pakai 10 nilai G-nya ya. Nah, ini rumusnya WM kali G ya. M itu massa. Kemudian F itu berarti yang di sini ya, itu adalah gaya atau kuasa. Satuannya sama dengan berat benda, Newton. Nah, kalau dirumuskan W kali LB sama dengan F dikali LK, berarti W tadi apa? Berat ya. Kali LB yang di sini berarti yang terdekat ya. W dikali LB sama dengan F dikali LK. Ini yang terdekat ya. Ini gampang menghafalkannya. Oke, berikutnya adalah prinsip kerja pengungkit. Prinsip kerja pengungkit di sini adalah dengan gaya kecil, ya. Dengan gaya kecil itu mampu mengangkat berat beban. Berarti dengan gaya kecil beban berat mampu dipindahkan. Ini prinsipnya adalah gaya kecil ya. Coba kalau kalian tidak pakai alat bantu pengungkit, memindahkan batu pakai tangan. Batu yang besar menggunakan tangan. Itu gaya yang kalian keluarkan adalah besar. Kalau kalian menggunakan pengungkit, gaya yang dikeluarkan akan menjadi kecil. Makanya prinsipnya dengan gaya kecil, beban berat mampu dipindahkan. Oke, di sini nanti ada dua gambar. Ya, gambar yang pertama dulu ada tuas diberi titik tumpu. Nah, titik tumpu. Kemudian di sini ada batunya, misalkan atau benda yang mau diambil atau diungkit ya, punya berat W. Kemudian di sini ada gaya itu berarti tenaga kita yang kita keluarkan. F lambangnya adalah kuasa ya. Di sini ada LB itu jarak antara W ke T. Ada LK jarak T ke F ya. Lanjut gambar kedua. Ada tuas, titik tumpunya letaknya di mana? Di situ ya. Kalian perhatikan perbedaannya. Kemudian bebannya atau berat bendanya punya berat W dan diberi kuasa F. Ini lengan beban.
ada lengan kuasa. Kalian perhatikan di antara dua gambar ini, ya, gambar 1 sama gambar 2, apa yang membedakan? Oke, benar, yang membedakan di sini adalah letak titik tumpunya, ya. Titik tumpunya letaknya berbeda. Yang pertama, gambar pertama letaknya titik tumpu dekat dengan kuasa. Gambar yang kedua letak titik tumpunya dekat beban. Kira-kira apa yang menjadikan pemikiran kalian? Kira-kira gambar mana yang lebih mudah untuk mengangkat batu? Gambar yang mana? Gambar yang sudah jelas, gambar yang kedua. Oke, kalian perhatikan, gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Ini ya, gaya bisa diperkecil dengan memperpendek lengan beban. Berarti lengan beban itu yang mana? Yang ini, LB. Ini dikecilkan, nanti gaya akan diperkecil dengan memperpendek lengan beban. Jadi kalau lengan bebannya kecil, itu nanti gaya yang dihasilkan akan kecil, ya. Jika lengan bebannya pendek, maka lengan kuasanya akan semakin panjang. Ini sudah jelas ya, kalau lengan bebannya pendek, lengan kuasanya akan panjang. Beda dengan yang ini, lengan bebannya panjang, lengan kuasanya pendek. Nah, sehingga semakin kecil gaya, ya, yang dibutuhkan akan memiliki keuntungan mekanis yang besar. Jadi kalau gaya yang berarti antara gambar 1 dan gambar 2 itu yang memiliki gaya kecil itu adalah gambar 2. Berarti yang di sini ini gayanya kecil, mana lengan bebannya kecil tadi prinsipnya, ya. Itu sehingga keuntungan mekanisnya akan lebih besar karena kita memberikan gaya yang kecil bisa mengangkat bendanya. Oke ya, next. Keuntungan mekanis rumusnya ini. W dibagi F sama dengan LK dibagi LB. KM, keuntungan mekanis. W itu berat benda. F itu gaya kuasa. LK, lengan kuasa. LB, lengan beban. Ini ya keuntungan. Sebagai contoh, nih, Bayu dan Nanda bermain jungkat-jungkit seperti gambar berikut. Ini ada Bayu dan Nanda. Jarak antara Harry, bukan Harry ini, Bayu ya. Diganti Bayu B, anggap aja Bayu. Dan titik tumpu adalah 30 cm, berarti antara Bayu sama titik tumpu itu 30 cm. Jika masa Harry, bukan Harry lagi, Bayu. Dan Nanda berturut-turut 20 dan 25, berarti yang Bayu ini 20 ya. Yang Nanda di sini 25. Oke. Nah, tentukan jarak Nanda dan titik tumpu. Berarti nanti yang ditanyakan jarak Nanda sini ke titik tumpu. Nah, ini yang ditanyakan. Oke. Nah, agar jungkat-jungkit menjadi seimbang. Nah, ini dikasih simbol Nanda dianggap beratnya ya. Bayu dianggap gayanya atau kuasanya. Ini titik tumpu O. Kemudian lengan kuasa karena Bayu dekat dengan kuasa, Bayu kuasa berarti di situ lengan kuasa. Lengan beban karena Nanda itu dianggap bebannya berarti itu lengan beban. Berarti yang ditanyakan adalah LB ya. Pembahasannya harus ada diketahui adalah M1 20 kilo, berarti M1 itu miliknya Bayu ya. M2-nya 25 berarti miliknya Nanda. LK 30 karena tadi Bayu itu adalah F ya. Jadi LK-nya di sini 30. Kemudian yang ditanyakan adalah LB-nya yang di sini tadi ya. Ini LB-nya yang ditanya. Nah, jawabnya tulis dulu rumusnya. Rumusnya tadi W kali LB sama dengan F kali LK. Oke. Nah, sebelumnya kita cari W-nya dulu ya. Ini kan yang diketahui
M. Padahal yang di sini rumusnya adalah W. Berarti harus cari W. Caranya gimana? Pakai rumus ini. W tadi adalah M kali G ya. Nah, F. Nah, anggap aja W ini sama dengan F ya. W itu sama dengan F ya. Dimasukkan M-nya yang pertama 20. G-nya tadi berapa? Boleh pakai 9,8, boleh pakai 10. Ini saya pakai 10 supaya mudah menghitungnya. Jadi 200 Newton ya. F itu satuannya Newton. Nah, yang M2 karena M2 itu adalah miliknya Nanda, ya, Nanda itu berat. Berarti nanti W. M2 kali G, M2-nya 25 kali G, ketemunya nanti adalah 250 Newton. Nah, baru dimasukkan ke rumus. W-nya 250 dikali LB-nya ditanya. F-nya 200 dikali LK-nya 30 ya. Nah, ditulis lagi sama dengan 200 kali 30 6000 Newton cm. Satuannya tetap ditulis ya, Newton cm. Oke, karena yang ditanya LB berarti 6000 Newton cm dibagi, karena 250 dengan LB itu kan perkalian, pindah ruas jadi bagi ya. Nanti ketemunya adalah 24 cm. Kenapa? Karena lengan itu satuannya cm, atau bisa N-nya ini dicoret, N atas, N bawah sama N atas ini dicoret, sehingga satuannya tinggal cm. Jadi jarak nada dari titik tumpu. Berikutnya jenis-jenis tuas terbagi menjadi 3 ya nantinya. Yang pertama tuas jenis pertama, ini terbagi 3 ya, dan jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Jenis pertama kalian perhatikan, letak titik tumpu ada di tengah ya, di antara kuasa sama titik beban. Berarti cirinya adalah titik tumpunya di tengah ya. Contohnya apa? Ini gunting. Gunting benar nggak titik tumpu di tengah? Ini titik tumpunya di sini ya, ini T-nya, T ya. Yang kuasanya mana? Tempat pegangannya di sini kuasa. Kuasa itu namanya F ya. F-nya ini. Kemudian bebannya mana? Bebannya itu adalah tempat atau kertasnya. Nah, benar kan? Berarti titik tumpu di tengah. Atau contoh yang lain, jungkat-jungkit. Titik tumpu ada di tengah. Ini titik tumpunya ini. Ya. Titik tumpu. Yang kuasa mana? Boleh yang sebelah sini kuasa. Anak pertama. Yang bebannya mana? Anak kedua. Beban namanya W ya. Ingat, titik tumpu berada di tengah berarti tuas jenis pertama. Tuas jenis kedua berarti yang ada di tengah yang mana? Titik beban ya, yang ada di tengah. Contohnya seperti apa? Ini ya, alat pengukit tutup botol ya. Yang titik tumpu yang mana? Titik tumpunya ini. Ini titik tumpu ya, titik tumpu. Bebannya yang mana? Yang ini. Oh, sorry. Yang ini bebannya ya, sorry. Ini bebannya. Yang titik tumpu yang saya hapus dulu. Titik tumpu yang ini. Titik tumpunya yang di sini. Ini sebagai tumpuannya ya. Titik tumpu. Yang kuasanya ini. Tangan kita. Ini kuasa. Sehingga cirinya bebannya berada di tengah. Oke ya. Contoh yang kedua, alat pemotong kertas ya. Titik tumpunya di mana? Ini di sini. Bebannya di mana? Kertasnya. Kuasanya di mana? Ini tempat tangannya. Ya, sehingga beban berada di tengah. Terus jenis ketiga, cirinya adalah kuasa berada di tengah ya.
Oke, contohnya seperti apa? Pada pinset. Pinset berarti yang titik tumpu yang sebelah sini. Ya, yang kuasanya itu biasanya pegang pinset itu kan di tengah ya, jari kita. Ini kuasa. Bebannya di mana? Bebannya itu berarti benda yang mau diambil. Ini bebannya ya. Ingat kuasa ada di tengah. Oke. Lanjut sama alat staples berarti titik tumpunya di sini ya. Beban kuasanya biasanya kita staples di sini F. Bebannya yang di sini. Ya. Oke, ini adalah jenis-jenis. Berikutnya adalah katrol. Nah, ini sudah ada contohnya. Katrol itu apa? Pesawat sederhana berupa roda beralur. Roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Berarti seperti ini, katrol ya. Roda beralur dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol itu mengubah arah gaya sehingga beban bisa terangkat. Arah gayanya ini ya, mengubah arah gaya. Nih, ternyata katrol itu memiliki kesamaan dengan pengungkit ya, sama dengan pengungkit, punya titik tumpu, punya kuasa, punya titik beban. Seperti ini yang katrol pada sumur, titik tumpunya di sini. Ya, punya titik apa? Titik kuasa yang tempat pegangannya di sini, ini titik kuasanya. Tempat orang untuk menariknya. Kemudian bebannya apa? Timba yang diangkat di sini ya, sama. Jenis-jenis katrol nanti ada 3. Yang pertama adalah katrol tetap. Seperti ini ya. Ini adalah katrol tetap ya. Diterapkan pada sumur. Oke, apa katrol tetap itu? Adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap. Seperti ini, di suatu tempat yang tetap, ya, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Ini kan berarti seperti di sumur ini, katrol di sumur ini kan katrolnya tetap tidak pindah tempat, ya. Sama dengan katrol pada tiang bendera. Ya, itu katrolnya tetap. Oke. Nah, keterangannya yang ini adalah beratnya, bendanya, berat bendanya. Kemudian ini adalah tempat tangan untuk menariknya adalah kuasa. Kemudian rumusnya untuk keuntungan mekanisnya KM itu W sama dengan S, W per F ya. Ingat katrol tetap KM-nya itu 1. Sehingga kalau keuntungan mekanisnya 1, gaya itu sama dengan berat benda, F itu sama dengan W ya. Misal, jika berat bendanya 10, maka F-nya juga 10, sama ya, itu katrol tetap. Berikutnya yang kedua katrol bergerak ya. Seperti ini katrol bergerak, berarti apa katrol bergerak itu? Oke. Katrol bebas atau ya katrol bergerak dikatakan katrol bebas, yaitu katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap. Ini ya. Seperti ini katrolnya tidak dipasang di tempat yang tetap. Sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas ya. Oke, yang ini adalah berat bendanya W ya. Kemudian yang di sini adalah kuasanya F. Kemudian rumusnya sama KM itu keuntungan mekanisnya W per F ya. Karena untuk kata bergerak ingat KM-nya sama dengan 2. Kalau tadi kata tetap KM-nya 1 ya. Kalau KM2 sehingga gaya itu menjadi setengah kalinya W. Setengah kalinya berat benda ya. Dengan berarti gaya itu setengah kalinya W. Kalau katrol tetap gaya itu sama dengan W ya. Kalau dimasukkan misalkan W-nya itu 10 Newton sama kayak tadi. Berarti gayanya 5 Newton. Ini contohnya. Penerapannya adalah pada alat konstruksi ya.
Di sini adalah katrol yang digunakan katrol bergerak. Nih ya. Oke. Berikutnya katrol majemuk. Nah, bentuknya seperti ini, berarti jumlah katrolnya lebih dari 2, ya, atau lebih dari 1. Nah, keuntungan mekanis rumusnya sama ya, W per F. Keuntungan mekanisnya ini kenapa 3? Nah, 3 itu diperoleh dari banyaknya tali atau banyaknya katrol. Sekarang kalian perhatikan di sini banyaknya tali, kecuali tali F tidak dihitung ya. Ini 1, kemudian ini tali 2, ya ini tali 3 ya. Tali F tidak dihitung, sehingga keuntungan mekanis itu adalah 3 dihitung dari banyaknya tali kecuali tali F atau banyaknya katrol. Nah, sehingga gayanya itu rumusnya 1/N kali W. N-nya itu nanti keuntungan mekanisnya ya, N-nya berapa. Nah, ini pengertian dari katrol majemuk. Gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas atau bergerak. Yang katrol tetap yang ini. Ya, yang katrol bergerak yang ini. Ini katrol bergerak. Nah, sehingga digabungkan ya. Katrol yang paling atas adalah katrol tetap, ini tadi ya, dan katrol di bawahnya adalah katrol bebas. Nah, keuntungan mekanisnya dihitung dari apa? Sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol ya. Ingat kalau jumlah tali F-nya tidak dihitung. Ya. Misalkan jika beratnya itu 10 Newton, maka F-nya berapa? Ya nanti dimasukkan di sini. Ini berarti nanti 1/N-nya adalah tadi banyaknya tali ya. N itu banyaknya atau keuntungan mekanisnya 3 kali B-nya itu 10. Jadi nanti ketemunya 3,3. Contohnya adalah pada alat berat ya. Ini digunakan untuk mengangkut benda berat ya. Ini adalah katrolnya, mulai dari sini ya katrolnya. Nah, ini adalah katrol majemuk. Oke anak-anak, semoga ilmunya yang diberikan bermanfaat dan tetap belajar. Apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.